warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Nafisa, salah satu dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Spesifikasi saya adalah manajemen keuangan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan data diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah manajemen keuangan yang ditempuh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang konsep dasar manajemen keuangan, baik mengenai tujuan maupun tentang keputusan-keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. Topik pembahasan dilakukan secara sistematis, yaitu dimulai dari mempelajari konsep keuangan secara umum, serta bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk dilakukan penilaian kinerja keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, menentukan tingkat keuntungan, dan menganalisis resiko dalam investasi keuangan. Dilanjutkan dengan konsep penilaian saham dan obligasi sebagai saran investasi. Selanjutnya dilakukan kajian tentang teknik penganggaran modal dan biaya modal. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa konsep-konsep dasar manajemen keuangan, membentuk penilaian kinerja keuangan melalui metode-metode perhitungan keuangan. Dan hal tersebut guna menentukan tingkat keuntungan dan analisa resiko pada suatu proyek investasi. Untuk mencapai hasil tersebut, mahasiswa akan diberikan 10 pokok materi pembelajaran yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Materi pembelajaran tersebut antara lain yang pertama yaitu konsep manajemen keuangan, yang kedua yaitu institusi keuangan, yang ketiga kinerja keuangan, yang keempat analisa laporan keuangan, yang kelima nilai waktu uang, yang keenam hasil dan resiko, yang ketujuh penilaian obligasi, yang kedelapan penilaian saham, yang ke-9 yaitu biaya modal, dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah penganggaran modal. Model perkuliahan pada mata kuliah manajemen keuangan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada delivery saya menggunakan media pembelajaran e-learning untuk teman-teman mahasiswa melakukan presensi, mendownload materi baik itu PowerPoint maupun file dokumen PDF. Kemudian yang terakhir digunakan sebagai pengumpulan tugas. Selain media e-learning, juga memakai textbook digunakan teman-teman mahasiswa untuk membaca sebelum datang ke kelas atau datang pada pertemuan selanjutnya. Textbook kita juga menggunakan artikel ilmiah dipakai untuk analisis dan mengimplementasikan pada suatu kelompok masyarakat, usaha maupun perusahaan. Pada interaction saya membuka pertanyaan selebar-lebarnya pada mahasiswa kapanpun, baik saya yang memberikan pertanyaan kepada mahasiswa maupun sebaliknya. Interaksi di luar kelas menggunakan media WhatsApp group dipakai teman-teman mahasiswa untuk mendiskusikan apakah terdapat kendala ketika mengerjakan tugas dan lain-lain terkait dengan pembelajaran mata kuliah ini. Yang terakhir yaitu penilaian. Untuk penilaian sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, yaitu terdiri dari tugas individu, tugas kelompok, diskusi atau keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Berikut ini adalah cuplikan pengajaran yang saya lakukan secara daring pada mata kuliah manajemen keuangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan teman-teman secara daring begitu ya. Hari ini kita bahas yang mana hari ini itu adalah laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Nah, hasilnya hari ini itu akan kalian pakai sampai nanti ke belakang, sampai pertemuan manajemen keuangan ini berakhir gitu ya. Jadi mohon didengarkan dengan baik. Istilahnya ini adalah nanti kalau teman-teman apalagi masuk ke konsentrasi keuangan gitu ya, baik itu nanti tesis, baik itu nanti tugas-tugas kuliah yang urusannya dengan jurnal itu akan banyak sekali berhubungan dengan yang namanya laporan keuangan. Laporan yang keuangan saya maksud itu adalah laporan keuangan yang publik. Jadi laporan keuangan itu perusahaan-perusahaan yang dia itu publik di Bursa Efek Indonesia, sehingga investor maupun pihak-pihak yang lain itu bisa dengan sangat mudah untuk mengaksesnya. Nah, sebelum kita mulai, saya absen dahulu. Jadi Agung ya, Agung tadi ada ya, Agung? Ada Bu. Muthaharotur, Hadir, Bu. Salsabila. Hari ini nanti jangan lupa untuk presensi juga di di e-learningnya teman-teman untuk presensi. Kemudian materinya sudah saya share juga. Nanti yang materi 4 itu silahkan dibuka gitu ya. Jadi itu nanti ngomongin tentang analisa laporan keuangan. Buka websitenya Bursa Efek Indonesia. Lihat yang namanya laporan keuangan. Itu saya berikan contoh untuk mendownload yang namanya laporan keuangan. Kalau teman-teman masuk di BEI gitu ya, jadi BEI itu adalah platform supaya kita tahu data-data di bursa. Bursa itu adalah tempat jual belinya modal gitu ya. Jadi misalkan perusahaan pengen ekspansi, pengen mengembangkan usahanya, tetapi dia tidak punya modal nih, maka dia bisa pakai cara dengan mempublikkan perusahaannya. Jadi dia daftar dulu yang namanya IPO. Jadi dia daftar dulu ke Bursa Efek, kemudian dia menjual sahamnya sekian banyak begitu, kemudian ditawarkan ke masyarakat. Dan itu bisa siapa saja boleh beli, baik itu individu, baik itu instansi, lembaga, even individu dari luar negeri atau dari pemerintahan luar negeri itu bisa loh beli modal di perusahaannya kita atau di Indonesia itu sendiri. Nah, sebenarnya kemarin itu sempat waktu saya ngajar kemarin tuh BI-nya sedang maintenance gitu ya. Jadi biasanya di Ikhtisar Pasar ini ada grafiknya begitu. Mungkin karena hari ini juga masih belum full sih. Jadi nanti masuknya di perusahaan tercatat, kalian klik masuk ke laporan keuangan dan tahunan gitu ya. Nah, di situ teman-teman harus tahu dulu perusahaan apa yang ingin kalian ambil. Yang didaftarkan di Bursa Efek Indonesia, kalau itu adalah subsektornya adalah rokok gitu ya, itu adalah punyanya Gudang Garam, punyanya HM Sampurna, punyanya Indonesian Tobacco, sama Bentul International Investama. Wismil 2, 3, 4, 5. Ini yang saya ambil itu tahun 2020, 2021, sama 2022. Jadi klasifikasi ini itu fungsinya nanti teman-teman adalah mengklasifikasikan sesuai dengan sektornya masing-masing. Jadi kalau teman-teman adalah investor, teman-teman adalah seorang analis keuangan begitu ya, itu kita nggak boleh nih misalkan punyanya HM Sampurna itu dia penghasilnya sedang banyak. Tetapi kalian membandingkannya itu dengan perusahaan yang selain rokok. Jadi nanti akhirnya tidak valid gitu datanya. Jadi teman-teman harus kalau mau membandingkan itu yang subsektornya sama. Jadi nanti yang kita sebut dengan rata-rata industri. Jadi misalkan nih, teman-teman mau membandingkan bahwa perusahaan saya ini kenapa ya? Karena perusahaan-perusahaan yang lain yang subsektornya sama, itu sama-sama punya laba misalkan. Kenapa kok saya enggak? Nah, itu harus bisa dianalisis. Gitu ya. Kita masuk lagi ke situ. Jadi misalkan MSP, masukkan di namanya.
kalian lihat tahunnya, kita buka dulu di laporan keuangan, efeknya adalah saham, tahunnya 2022. Triwulannya itu saya pakai tahunan dulu ya, jadi 1, 2, 3. Oke, kemudian kita pencet diterapkan. Kalau di sini tulisannya disilang, berarti dia belum ada. Kalau untuk tugas, nanti yang saya minta teman-teman untuk download itu adalah financial statement yang belakangnya itu dalam bentuk Excel. Sama financial statement yang dalam bentuk PDF. Jadi dua itu harus teman-teman download. Selain kalian nyari yang namanya laporan keuangan, biasanya ada, biasanya juga enggak ada, tetapi saya biasanya lebih banyak lihatnya itu di website. Semua perusahaan publik itu pasti ada websitenya, karena dia itu kan punya kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan, jadi nggak mungkin. Teman-teman kalau mau nyari, tinggal masukkan aja MSP. Ini adalah punyanya Sampurna. Kita kalau mau melihat financial statement atau annual report-nya atau laporan tahunannya itu, lihat di sebelah sini, ada namanya hubungan investor. Hubungan investor hampir semua yang saya cek untuk laporan publik untuk perusahaan-perusahaan yang ada di BEI itu rata-rata di atas sini teman-teman. Tetapi kalaupun tidak ada, itu biasanya di paling kanan atau paling kiri atau paling bawah, biasanya gitu. Biasanya adanya di paling bawah gini juga ada. Tinggal nyari yang laporan keuangan. Ini ya, 2021 sampai bawah. Adalah kenapa Bu kok ada bedanya antara 2020 sama 2021. 2020 itu kan hanya laporan tahunan 2020. Kenapa ketika tahun 2021 kita ada yang namanya laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Semenjak kita itu mensosialisasikan SDGs atau Sustainable Development Goal yang punyanya dunia gitu ya. Jadi pemimpin-pemimpin dunia itu bikin forum, kemudian forumnya itu dipakai untuk kita mau ngapain nih, dunia ini mau ngapain dengan keadaan bencana yang banyak, kemudian lingkungan yang kurang bagus. Nah, itu kemudian baru perusahaan itu diwajibkan untuk membuat yang namanya green financing. Green financing itu begini, tidak boleh perusahaannya itu hanya fokus kepada laba, tetapi dia harus punya value di situ. Nah, value itu salah satunya dipakai untuk lingkungannya supaya ini lebih baik gitu ya. Jadi misalkan perusahaan itu tidak boleh banyak mengeluarkan polusi, dia itu harus menyisihkan dananya itu untuk yang namanya CSR. CSR itu ada yang tahu? Bentuk tanggung jawab atau peran perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Betul sekali, itu adalah artinya CSR. Nah, sekarang CSR itu tidak cukup di situ. Ternyata perusahaan itu masih harus didukung dengan yang namanya green finance. Jadi misalkan ya, teman-teman itu tidak sekedar CSR. Jadi kalau dulu itu CSR sudah dikasihkan masyarakat, dia mau bangun apa, UKM, oke. Ketika UMKM itu ternyata dia itu adalah memproduksi, misalkan ya, memproduksi makanan, dibungkus dengan plastik, itu sekarang juga perlu dipertimbangkan, karena plastik itu adalah salah satu penyebab ya, polusi yang ada di dunia ini gitu. Nah, sehingga sekarang CSR maupun dana-dana yang dikeluarkan perusahaan itu dikedepankan dengan proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek lingkungan. Masih ingat laporan keuangan ada berapa? Laporan laba rugi, Wiwit, laporan laba perubahan rugi. modal, Betul. Terus? sama laporan keuangan. Neraca. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Wiwit. Jadi kalau yang Mbak Wiwit sebutkan itu ada 4, tapi satunya judulnya laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan itu total dari 5 pokok dari laporan keuangan. Laporannya ada 4, yang satu itu namanya laporan atas catatan laporan keuangan. Intinya begitu. Jadi yang pasti itu di sini. Kalau kalian lihat di sini, itu dinamakan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu adalah neraca. Yang kemudian kalau kita scroll ke bawah, itu ada yang namanya laporan laba rugi yang disebutkan Mbak Wiwit tadi. Kemudian kalau kita scroll lagi, kita akan menemui yang namanya laporan
ekuitas atau perubahan modal. Jadi modal itu berapa-berapanya itu masuknya di sini. Nah, yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah laporan yang di dalamnya itu menyebutkan aktivitas-aktivitas secara rinci apa yang dilakukan perusahaan, baik itu di kategori operasionalnya ngapain aja, investasi yang ngapain aja, kemudian utangnya atau pendanaannya itu ngapain aja. Itu adalah laporan arus kas, gitu ya. Nah, barulah di sini ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Sekali lagi, yang namanya laporan keuangan itu kalau kalian baca, itu bisa jadi kalian kurang paham. Kurang paham itu kayak gini. Ada informasi-informasi tertentu yang tidak bisa kita ambil dari laporan keuangan. Tetapi teman-teman untuk analisis keuangannya itu nanti akan tahu ketika kalau teman-teman sudah belajar, intinya begitu ya. Jadi di sini misalkan kita baliknya adalah ke neraca atau laporan posisi keuangan. Di dalam aset atau hartanya perusahaan itu dia punya yang namanya aset lancar. Aset lancarnya perusahaan itu ada di paling liquid atau paling dapat diambil sewaktu-waktu itu di akunnya kas dan setara kas. Jangan lupa kita harus lihat di sini, dinyatakan dalam apa. Kalau dia dinyatakannya dalam jutaan rupiah, maka kita nyebutnya di sini itu bukan juta. 17.800.000 enggak gitu, tetapi kita karena ini dinyatakan jutaan rupiah, maka ini di belakangnya sini itu harus ada nolnya berapa kalau juta? Harus ada nolnya berapa? 6. 6. Berarti bacanya berapa? 17 apa itu? 17 juta. 17 Juta 843.656 rupiah. Berarti gini Yoga. Ini kan kalau kita lihat ini kan 17 juta gitu ya. Tetapi karena di bawahnya sini itu kita sudah dijelaskan bahwa dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Sehingga satu neraca ini atau satu laporan neraca ini itu penyebutannya atau dinyatakannya adalah dalam jutaan rupiah. Sehingga 17 juta ini itu kita tambah nolnya 6. Kalau ditambah nolnya 6 berarti nolnya di sini itu ada 12. Berapa ini kalau nolnya 12? Penyebutannya apa? Kalau nolnya 12 berarti? Triliun. Betul sekali. Berarti penyebutannya adalah 17 triliun, 17T. Sehingga teman-teman tahu bahwa perusahaan ini segede itu gitu. Karena ini asetnya yang dari punyanya kas aja, tetapi kan teman-teman paham kalau aset itu dari yang namanya aset paling liquid yang paling di atas sama aset yang paling tidak liquid sampai di bawah. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa perusahaan itu kas dan setara kasnya itu ditaruh di bank mana? Di sini itu tidak disebutkan. Teman-teman harus baca dulu di catatan. Catatan atau notes inilah yang menyebutkan bahwa kas dan setara kasnya itu ada apa di situ. Ya, di sini ada 5, 6, jadi catatan itu terus ke bawah. Jadi kalau teman-teman skripsi, kalau teman-teman ada analisis, ketika kalian tidak menemukan jawaban itu di laporan keuangan, kalian bisa scroll ke catatan atas laporan keuangan. Kita coba ya, semoga nggak lama gitu ya. Nah di sini, kas and kas equivalent, kas atau setara kas. Di sini itu kalian akan dijelaskan 17T itu dari mana saja. Oh, dia itu ada di kas. Kas di bank itu berarti kas yang dia ada di bank. Yang selanjutnya itu adalah deposito berjangganya mereka. Itu lebih banyak, ada 12T gitu ya. Ini taunya kalian di sini. Kas di bank itu di mana aja nih? Dia itu ada di bank CIMB, ada di bank ini, ada di bank ABCD, ini banyak sudah. Silahkan sehingga totalnya nanti ketemunya sama. 5T. Kalau kalian lihat lagi di atas, ini adalah 5T. Itu ya. Kemudian, kenapa laporan keuangan di publik yang kita pelajari sehari-hari itu kan biasanya periodenya kan tahunan nih. Periode
tahun ini misalkan atau tahun kemarin. Menurut kalian, kenapa di laporan keuangan itu ada 2 tahun yang ada di situ? Menurut kalian, untuk apa? Mungkin untuk mengetahui anunya gua apa? Naik turunnya tadi. Jadi tahun lalu itu keuangannya segini, terus yang tahun ini segini. Jadi kan ketahuan di situ Oke, terima meningkat kasih. atau menurun. Betul sekali. Itu adalah tujuannya. Sehingga kita tahu secara garis besarnya aja. Tetapi misalkan kalau kita perlu analisis yang lebih dalam lagi, kita punya cara-caranya tertentu gitu ya. Tetapi kalau untuk supaya secara global itu kita tahu, secara general, secara umumnya kita tahu, kita biasanya membandingkannya itu dari tahun yang lalu. Jadi misalkan kalian bisa langsung melihat bahwa kalau di laporan laba rugi, oh penjualan hari ini, penjualan rokoknya hari ini, si HM Sampurna ini, itu adalah meningkat dari tahun 2020 ke 2021. Pelajari di beberapa mata kuliahnya kita, neraca itu kan bentuknya kolom. Kolom yang mana ada di sisi kiri dan ada di sisi kanan. Kenapa Bu, kalau yang ada di laporan keuangan perusahaan publik itu kok nggak di kolom sisi kiri sama kanan? Karena laporan keuangan itu disajikannya itu dalam 2 bahasa. Jadi kalau kalian lihat di kirinya itu adalah bahasa Indonesia. Di sebelah kanannya itu adalah bahasa Inggris. Laporan keuangan itu bisa kalian unduh di websitenya masing-masing. Itu sudah pasti ada dan itu wajib ada. Jadi tidak mungkin tidak ada. Kecuali perusahaannya delisting ya. Delisting itu adalah perusahaan yang dia keluar dari bursa. Jadi misalkan dia pilot atau bangkrut. Jadi banyak pihak butuh data yang sudah diolah. Jadi pihak-pihak itu tadi itu bisa jadi investor. Investor itu di sini. Jadi ini adalah contohnya gitu ya. Kalau investor dia itu kan butuh informasi prospek perusahaan pada jangka panjang itu bagaimana. Itu adalah ketika investor ingin memberikan uangnya yang dijadikan modal ke perusahaan tersebut gitu. Tetapi bagi seorang analisis kredit, jadi teman-teman even itu adalah perusahaan yang gede sekalipun, perusahaan itu juga masih punya pendanaan itu didasarkan oleh hutang gitu loh. Hutang ke bank yang lain misalkan. Nah, hutang ini itu kan berarti kan laporan keuangan ini bisa dijadikan standarnya bank untuk apakah saya ini mau ngasih utang nggak sama perusahaan ini gitu. Jadi saya harus tahu dulu laporan keuangannya. Jadi teman-teman kalau punya perusahaan, perusahaannya kalian butuh modal, kalian pengen pinjam nih ke bank gitu. Kalian akan memberitahu bank bahwa ini loh posisi keuanganku tahun ini gitu. Tahun depan saya itu mau ekspansi ke ABCDE gitu. Kemudian dia butuh uang sehingga dia harus ke bank. Nah, itu pihak ketiganya yang lebih ke bank. Kita scroll lagi. Nah, ini adalah cara-cara kita menganalisis yang namanya laporan keuangan. Yang pertama itu namanya adalah analisis tren. Analisis tren, jadi misalkan selama 30 tahun terakhir perusahaan itu naik turunnya itu kapan-kapan aja itu bisa diprediksi. Diprediksi loh ya, bukan diramalkan, diprediksi. Prediksi itu berarti dari hitungan, kemudian baru kita bisa ngomong bahwa prediksinya, oh dia meningkat, oh dia itu nanti stagnan, oh dia turun, itu adalah prediksi. Kan tujuannya kalian kan adalah membuat keputusan dari data-data itu tadi. Nah, data-data itu adalah analisis yang dihitung, yang diproyeksikan, yang diprediksi, yang dikumpulkan dari berbagai macam data, barulah tersedia yang namanya data itu. Jadi di aplikasi-aplikasi tertentu yang untuk trading saham itu pasti sudah ada. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mampu mengetahui dari dalamnya perusahaan itu sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut, kita masuk dulu ke pembandingnya dulu. Pembanding itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Ketika kita itu, kalau kita itu mau membandingkan perusahaan, itu jangan membandingkan di subsektor yang tidak sama. Jadi misalkan punyanya rokok dibandingkan dengan perusahaan makanan dan minuman gitu misalkan. Maka itu juga sudah tidak sesuai di situ. Nah, benchmark itu fungsinya di situ. Nanti teman-teman akan saya jelaskan lagi ketika sudah sudah selesai mengerjakan tugas. Karena kalau belum mengerjakan itu belum
Mungkin masih di awang-awang gitu ya. Kita mau lebih teknis aja, lebih langsung masuk. Kalian itu kalau ngitung di laporan keuangan gimana? Kalau kalian nganalisis itu gimana? Itu. Nah, kemudian di sini di nomor 3. Kalau integral perusahaan itu kita biasanya masuknya di laporan ini, laporan keuangan tahunan. Di laporan keuangan tahunan itu adalah, semoga ada ya. Biasanya itu lihatnya saya itu langsung di daftar isinya dia gitu. Bentar, saya lihatnya dulu. Tata kelola perusahaan, diskusi dan analisa manajemen di sini. Kinerja bisnis sama kinerja keuangan, tetapi menurut pengelolanya, menurut ininya sendiri, menurut pengelolanya itu berarti apa? CEO-nya, menurut manajemennya yang ada di situ. Jadi di situ itu kalian akan dibahas. Jadi dia akan membahas secara besarnya. Jadi misalkan di tahun 2021 itu dia sedang mengalami apa aja, dia ekspansi kemana aja, dia punya divisi kemana, dia apakah dia membuka divisi, apakah dia itu nutup divisi, itu masuk di situ semua. Itu ya, itu ada nomor 3 itu tadi. Nah, sehingga analis laporan itu tujuannya apa? Nomor 1 adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, ini adalah yang sering kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan itu adalah mengevaluasi kinerja. Kinerja itu jawabannya adalah apakah perusahaan itu berkinerja dengan baik, apakah perusahaan itu berkinerja dengan tidak baik. Yang ketiga itu adalah bahan pertimbangan penyusunan rencana. Tadi, kita kalau mau memprediksi, ya kita harus tahu bahan-bahan atau data-data yang harus kita ambil dan kita kelola. Itu berarti adalah tujuannya. Salah satunya, cara untuk mengetahui kinerja perusahaan, itu salah satunya adalah pakai yang namanya rasio keuangan. Yang umum dipakai atau populer dipakai, itu adalah rasio keuangan. Ini adalah salah satu cara kita mencari apakah perusahaan itu berkinerja dengan baik atau tidak. Nanti kalau saya scroll ke bawah itu ada beberapa. Jadi setelah ini itu ada namanya analisis pakai rumus atau pakai DuPont. Jadi analisanya itu banyak. Salah satunya yang paling populer itu yang rasio keuangan gitu ya. Yang pertama, itu adalah current ratio. Current itu artinya apa? Current kalau dalam bahasa keuangan apa artinya? Apa, Kung? Current Mungkin ratio. mata uang. Nah, current. Jadi current kalau yang, tapi terima kasih ya Mas Agung ya, itu juga salah satu istilah. Tetapi cara kita membedakannya itu dia kalau ditaruhnya itu adalah rasio keuangan, untuk menganalisis rasio keuangan, current yang dimaksud itu adalah lancar. Lancar itu kayak gini, saya contohkan di sini supaya teman-teman itu lebih paham. Nah, cara paling gampang itu adalah, kalau kalian lihat di sini gitu ya, di sebelah kiri itu kan namanya aset lancar. Di sebelah kanan kalian lihat bahasa Inggrisnya dia, akun di bahasa Inggrisnya dia. Current asset. Kalau di bahasa Indonesia dia diartikannya adalah aset lancar. Current asset yang kita sebut tadi itu juga namanya adalah aset lancar. Ini itu adalah cara untuk kalian tahu dan supaya tidak bingung. Jadi akan banyak sekali hal-hal yang semisal bahasa Indonesianya kalian tidak tahu, coba kalian akan lebih gampang pakainya adalah yang bahasa Inggris. Cara ngambilnya ya dari sini. Current di sini, non-current itu. Itu adalah salah satu strategi saya untuk mengerti. Ya. Karena yang hari ini saya jelaskan kan masih di liquid, jadi nanti insya Allah tugasnya masih di liquid gitu ya. Untuk tugas-tugas yang lain nanti sedikit banyak yang saya berikan hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Untuk yang konsentrasi, maaf jika ada salah kata maupun salah tindakan, perilaku dan kawan-kawannya itu ya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.